Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Amir Han di program terbaru Riau Televisi Bincang UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah. Program ini merupakan program terbaru untuk memberikan kontribusi kepada pengusaha yang ingin merintis usaha, kemudian juga memberikan inspirasi karena kita menghadirkan tokoh-tokoh yang akan memberikan semangat dan juga tentunya motivasi agar para masyarakat yang ada di rumah senantiasa untuk memiliki jiwa usaha. Ya, kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, Mbak Ega. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, bagaimana bisa hari ini lancar ya, walaupun di tengah pandemi atau seperti apa? Alhamdulillah lancar karena jualan online juga. Ya, ya pemirsa, dimanapun berada, untuk informasi mengenai ada yang ditanyakan terkait bagaimana memulai UMKM, bagaimana merintis suatu usaha, kemudian juga hal-hal yang perlu untuk diberikan kepada kami. Jangan lupa untuk bertanya di layar interaktif sesuai dengan yang ada di layar kaca Anda, nomor telepon yang sudah tersedia. Nah, di tengah pandemi kali ini, kita mengetahui bahwa kita sedang mengalami resesi untuk ekonomi. Nah, kita mengetahui juga banyak pengusaha-pengusaha yang usahanya mulai merosot. Akan tetapi, Mbak Ega merupakan adalah salah seorang kaula muda yang memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa ini karena punya satu usaha yang betul-betul sudah Mbak Ega lakukan. Dan di tengah pandemi ini, Mbak Ega sudah membuat yang namanya Dessert Box Pekanbaru. Nah, untuk informasi, Mbak Ega boleh diceritakan awal untuk merintis Dessert Box Pekanbaru ini seperti apa? Saya memulai bisnis ini pada tanggal 24 November 2018. Pada saat itu, Ega sendiri karena menganggur, tidak kuliah, karena hanya sebulan kuliah di manajemen, manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Riau. Makanya daripada menganggur, Ega membuat bisnis ini. Oh gitu. Kemudian juga, apa sih yang menginspirasi selain ya dari cerita tadi? Apakah dari keluarga ada sosok orang tua yang memberikan semangat bahwa nah, kamu harus punya usaha karena saat sekarang ini mengharapkan profesi lain belum tentu kita menjadi orang yang luar biasa. Kira-kira inspirasinya siapa atau dari diri sendiri saja? Alhamdulillah dari diri sendiri karena yang tadi itu tidak kuliah menganggur daripada kan. Jadinya lihat dari Pulau Jawa karena rame, dari sana yang inspirasinya. Nah, otomatis kan ini Dessert Box Pekanbaru sudah mulai lama ya. Dari mulai sejak lama. Kira-kira apa sih yang mendasari bahwa ini loh hal yang menarik? Karena kan ini makanan manis ya. Otomatis untuk penutup sangat begitu menarik untuk para penikmat kuliner gitu ya. Nah, kegiatan ini tentunya Mbak Ega mulai karena betul-betul ingin memberikan dampak kepada masyarakat atau seperti apa? Contohnya untuk buka lapangan pekerjaan atau hanya sebatas ya sudah untuk penikmat yang ingin kuliner seperti itu. Untuk sekarang hanya penikmatnya dulu, karena yang tadi itu karena dessert ini cocok di kalangan muda maupun tua karena rasanya manis. Terus dessert ini juga mudah didapat di mana-mana aja. Ya, di depan kita sebenarnya sudah ada ya beberapa macam jenis Dessert Box Pekanbaru. Nah, kira-kira ini apa sih yang betul-betul yang menjadi hal yang betul diminati masyarakat Kota Pekanbaru? Yang paling diminati yang mana, Mbak? Boleh mungkin diceritakan? Bisa? Pertama kali ini. Itu rasa apa namanya? Choco Oreo. Oh, Choco Oreo. Ya. Karena ada rasa coklat 3 lapisan. Yang pertama ada Oreo sendiri, terus ada puding susu, ada juga coklat. Oh. Rata-rata tua maupun muda kan suka rasa coklat. Ya, berarti ini tampilan kalau misalnya dalam kotak ya. Mungkin pemirsa di rumah bisa lihat ya. Untuk di luarnya, di dalamnya seperti ini, dan untuk kemasan luarnya seperti ini. Dan ini boxnya. Dan ini ada paket-paketan atau seperti apa? Nah, kalau yang ini paket A ya. Semuanya rasanya sama, ada Belgium, ada keju, ada tiramisu, ada red velvet, ada creamy brulee. Yang membedakan hanya rasa Oreo, pilihannya atau yang rasa regal. Oh, regal. Ya, memang ini sangat menarik sekali dan tentunya dengan varian rasa, penikmat yang ingin makanan manis seperti dessert ini bisa memilih cita rasa mana tentunya yang ingin dipilih. Nah, untuk
hal ini Mbak Ega, apakah perlu skill khusus untuk memulai usaha ini atau seperti apa? Jujur Ega belajar dari YouTube, Dari YouTube? otodidak. Jadi kayak nggak nyangka juga seperti ini, ternyata bisa masak. Oh memang dari awal, dari kecil tidak pernah diajari sama orang tua misalnya Nggak untuk bisa. masak, jadi pure dari YouTube Hidupin kompor aja nggak bisa. awalnya. Tapi kalau sekarang sudah lah ya, sudah Iya. bisa. Coba-coba dari YouTube, dicoba sama teman, akhirnya nggak nyangka juga seperti ini bisnisnya jadi rame. Gitu. Alhamdulillah, betul. Nah, kalau untuk ini, untuk sampai sekarang ini, otomatis sudah punya koki khusus ya? Atau masih Mbak Eganya ikut membantu masak seperti apanya? Kalau sekarang masih Ega sih yang bikin krim, belum lepas tangan. Dulu pas tangan. Karyawan cuma ngaduk-ngaduk doang gitu. Betul. Ega sendiri yang buat krimnya, terus baru bisa meninggalkan pekerjaan. Ya, kan kita ketahui bersama bahwa ada yang namanya penjual musiman. Ya, kalau misalnya sedang trending nih, Mbak Ega mulai dengan dessert box Pekanbaru. Tiba-tiba 1 bulan itu adalah orang semua jualan dessert box supaya. Nah, apakah Mbak Ega punya kesulitan untuk melihat bahwa banyak saingan-saingan baru nih bermunculan terkait hal yang sama? Mereka membuat kuliner yaitu dessert, seperti apa? Hambatan terbesar yaitu kita harus punya kreatif juga dan inovatif. Kan karena ini musiman, Yeah. terus kita inovatif menu-menu baru, terus kreatif juga hias-hiasnya. Oh, hiasnya ya. Nah, yang membedakannya sebenarnya apa dari dessert-dessert yang ada di tempat lain? Dari bahannya mungkin. Mungkin bisa dijelasin Bu Ega, kira-kira apa aja bahannya? Atau ini rahasia dapur? Enggak juga sih. Oh, betul. Kalau misalnya ini dari packaging, terus dari dapur masih Ega sendiri yang ngontrol. Jadi berbeda lah mungkin. Ya, Dari. kan biasanya ya kalau misalnya kita beli dessert gitu ya, apakah bisa kita coba terlebih dahulu nih? Kalau kita coba, otomatis kan, oh seperti ini rasanya nikmat gitu. Atau ketika membeli tidak boleh dicoba dulu, langsung beli aja 1 paket ini seperti apa? Nggak boleh sih. Ya, berarti langsung ya otomatis. Langsung otomatis beli, makanya per paket ini lebih murah daripada satuan beli. Satuan itu berapaan? Kalau satuan tiramisu ini 30.000, ya medium ukuran seperti Seperti ini ya? 30.000. Kalau 1 box gini berapa? 85. 85 ya, tapi dengan 6 varian rasa otomatis berbeda. akan menggugah lidah para penikmatnya. Kemudian Mbak Ega ini kan masih tergolong muda ya. Nah, kira-kira ada ingin punya ingin buka gerai misalnya di kabupaten lain, apa hanya fokus di Kota Pekanbaru dulu tapi di beda-beda kecamatan yang ada di Pekanbaru atau seperti apa? Ega buka toko di Ronggo, Warsito, terus membuka reseller baru-baru ini karena Ega percaya yang reseller Ega itu teman kampus sendiri. Oh, teman kampus sendiri. Dari Taluk Kuantan, ada yang dari Darmas Raya, ada yang dari Dumai, Provinsi Riau sih, karena dessert ini mudah basi, Bang. Oh, udah basi. Nah, untuk ketannya berapa lama? 1 hari. 1 hari. Berarti memang tiap hari betul-betul mulai kesegaran kembali harus diberikan kepada penikmatnya. Berarti 1 hari ini kalau misalnya sudah habis, besoknya kita masak lagi untuk yang baru, betul-betul fresh ya, Iya, seperti fresh. itu. Nah, kalau ini ya, bicara dessert, kan tadi ada yang namanya mahasiswa. Kalau mahasiswa ingin menjadi reseller nih, kan kebetulan Ega juga mahasiswa gitu ya, tapi udah memulai untuk buat usaha. Kalau mereka ingin menjadi reseller seperti apa caranya? Caranya yang pertama, mereka itu harus serius menjalani kerjasama ini. Terus minimal juga harus beli dulu 20 box pakai logo biar kita bantu up di Instagram biar mudah jualannya. Oh gitu. Jadi memang kalau yang berkeinginan pemirsa di rumah di mana berada, sila nanti barangkali untuk hubungi Instagram dari Dessert Box Pekanbaru. Nah, kita juga berbicara, kalau saat sekarang ini kan tengah pandemi nih, apakah terjadi pengurangan omset ya? Atau justru normal-normal saja? Kan sekarang kita masuk di new normal, bagaimana tatanan kehidupan baru dan pelayanan, otomatis penjualan seperti apa? Terjadi pengurangan atau seperti apa, Mbak? Karena Dessert Box ini online sistemnya tetap normal karena corona ini. Masih tetap normal karena online. Terus yang pertama online tadi, terus ada Gojek juga yang membantu penjualan. Kalau misalnya nggak ada Gojek kan otomatis, soalnya Ega nggak punya kurir sendiri, jadi dibantu oleh Gojek melalui GoFood. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ingin langsung ke
gerai itu bisa, bisa. ya. Tapi untuk protokol kesehatannya sudah diterapkan seperti apa, Bu Ega? Kalau misalnya ke rumah itu melalui jendela aja sih. Oh, jendela, tapi kita tetap pakai masker barangkali Iya, ya. kita pakai masker, terus hand sanitizer kalau yang di toko. Itu disediakan? Iya, disediakan. Wow. Masuk ke dalam toko juga wajib bermasker. Wajib bermasker. Artinya memang sesuai dengan himbauan pemerintah, betul-betul kita indahkan itu semua, kita mesti membuat ini protokol kesehatan. Ya. Untuk kegiatan, ya. Halo. Halo, Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Darnis dari Panam. Iya Bapak, pertanyaannya Bapak. Ini kan usaha kuliner Ya Pak. kota Pekanbaru. Saya masih ingat itu di daerah Panam, lewat SPBU, Ya Pak. ada tempat kuliner kota Pekanbaru 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah punah ranah. Kemana pengusaha-pengusaha kuliner? Betul. Kok nggak dilanjutkan? Tiru dong Sumatera Barat. Mulai kita keluar dari kota Bukit Tinggi sampai Lubuk Bangku. Kiri kanan ada usaha kuliner. Nggak perlu online-onlinean gitu. Ya. Yang penting di mana berhenti kita beli lengkap. Nah saya ingin balik nenas aja di kota Pekanbaru, ingin pulang Bukit Tinggi, Ya. mahal. Kecuali di pasar Arengka, murah. Betul. Bagaimana usaha kuliner akan maju di kota Pekanbaru? Baik pemerintahnya maupun para usaha-usaha kulinernya adem-adem aja. Hanya ada di mal-mal. Tidak semua orang masuk mall. Ya Pak. Ini kritikan saya. Siap Bapak. Saya lahir di kota Pekanbaru. 67 tahun umur saya. Belum ada usaha kuliner yang meniru Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, Mbak Ega, Bapak tadi bertanya bahwa dulu ya di sekitaran daerah Panam, SPBU itu ada yang namanya gerai kuliner ya, tempat kuliner masyarakat berjualan. Namun sudah mulai hilang. Dan tadi Bapak menyampaikan bahwa di Sumatera Barat itu adalah hal yang patut untuk ditiru ya, karena sepanjang Jalan Bukit Tinggi hingga Lubasung merupakan membuat usaha-usaha UMKM pada masyarakatnya. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya para pengusaha-pengusaha UMKM ini tidak bisa bertahan usahanya, dan ketika tiap hari dan tahun berganti tahun justru usahanya semakin menurun bahkan hilang? Apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu? Menurut Ega itu mereka tidak konsisten dengan yang dijualnya. Makanya dari itu mereka hilang perlahan-perlahan. Terus kalau misalnya kayak gerai-gerai gitu, mungkin masyarakat bisa beli di gerai-gerai tertentu. Ya, berarti butuh konsistensi yang besar dan betul-betul punya plan yang matang, karena memang rencana-rencana ketika buat usaha tidak sebelah mata ya, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Otomatis kalau misalnya kita punya target usaha harus serius gitu ya sepertinya. Dan ini Mbak Ega, kalau misalnya apakah gerai itu ketika dibuka, apakah sebenarnya kan salah satu cara kita untuk promosi adalah cara online. Kalau misalnya tanpa online kira-kira bakal untuk bisa maju atau tidak? Kalau misalnya pasti setiap masyarakat berlibur ke suatu tempat tersebut, mereka pasti membeli oleh-oleh untuk pulang ke kampungnya. Makanya untuk dari itu mereka harus ke toko itu supaya membeli barangnya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ega, dan pemirsa dimanapun berada, kita kembali setelah jeda pariwara iklan berikut ini. Ayo tonton Riau TV,
kini bisa ditonton di seluruh Provinsi Riau dengan menggunakan antena parabola mini, Min Media atau TV kabel. Di masing-masing daerah juga bisa dengan menggunakan handphone Anda dimanapun berada di Indonesia. Download aplikasinya. Caranya, buka Play Store, klik aplikasi JPM Stream, lalu klik Riau TV, atau klik aplikasi Tugo Min Media, lalu buka nonton gratis, kemudian klik Riau TV. Juga dapat dilihat di media sosial. Segera promosikan bisnis dan usaha Anda dalam program-program unggulan yang kami miliki. Ayo tonton Riau TV. Riau TV sekarang sudah bisa ditonton di seluruh Provinsi Riau. Juga sudah bisa ditonton di seluruh Indonesia. Maju bersama Riau TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekejap lagi usia Provinsi Riau bertambah. Milad ke-63 ini adalah cermin bagi kita untuk semakin kreatif, karena berlambaknya potensi yang ada di tanah Melayu ini yang patut kita gali bersama. Kita harus melasak dari jejak-jejak sejarah, mengukir sebuah asa dengan inovasi teknologi, sehingga menjadi ladang ekonomi baru bagi pewaris negeri ini. Raja kecil pemangku negeri, di kerajaan Siak ia bertitah, pertegaskan semangat identitas diri agar Riau semakin bermarwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di program Bincang UMKM edisi 8 Agustus 2020. Nah, Mbak Ega, kita ingin berbicara terkait untuk memulai suatu usaha. Tentu ada yang namanya pahit dan manis dalam berwirausaha. Kira-kira apa sih pahit manis yang Mbak Ega rasakan ketika mulai usaha ini? Mau yang pahitnya dulu atau yang manisnya? Iya, boleh dua-duanya sekali ya, pahit, manis gitu ya. Kalau yang pahitnya, yang pertama, kue dessert ini mudah berjamur juga karena suhu dari kulkas tersebut mungkin nggak dingin. Oh gitu. Terus mudah juga basi. Kalau misalnya kan kadang karena dia mudah basi karena di suhu tadi tersebut. Terus kalau yang manisnya, alhamdulillah Ega nggak minta lagi uang sama orang tua. Berarti memang sejak mulai usaha, modal dari siapa? Dari orang tua dulu atau seperti apa? Dari orang tua. Dari orang tua. Nah, setelah berjalannya waktu, sudah mulai berkembang usaha, hingga sekarang ini sudah punya modal sendiri. Iya. Dan untuk jajan sehari-hari dan kehidupan tidak pernah minta orang tua lagi. Enggak. Wow, luar biasa sekali dan sangat menginspirasi tentunya untuk pemirsa yang dimanapun berada, bahwa ternyata menjadi seorang pemuda tidak membatasi kita untuk berwirausaha. Nah, Mbak Ega sendiri otomatis kan bagaimana sih bisa menyesuaikan waktu kuliah dan untuk usahanya? Sekarang Ega udah semester 3 kuliah. Pas pula karena semester 3 ini pandemi corona, jadi lebih banyak di rumah aja daripada ke kampus. Makanya itu get-getnya buat kue. Buat kue sehari-hari. Jadi memang tidak ada batasan ya, baik itu COVID maupun tidak COVID, dan juga suasana sedang kuliah, otomatis kan kuliahnya daring ya? Iya. Online ya. Nah, itu otomatis ketika Mbak Ega sedang ingin berjualan, membuka gerai ya, buka kue-kuenya, ketika mulai masak tiba-tiba ingin kuliah, atau seperti jadwalnya sudah disesuaikan terlebih dahulu?
Kalau jadwal masalah daring sama masak kue sudah dijadwalkan. Sudah dijadwalkan. Ada nggak sih pernah berpikir, aduh lelah ya memulai usaha seperti ini gitu, udah berhenti aja atau seperti apa? Atau justru makin semangat nih? Setiap orang punya rasa bosan atau Iya. jenuh ya. Nah, Cuman karena Ega ngingat aja, Ega konsisten sama diri sendiri karena jualan ini jangka panjang. Makanya dari itu Ega giat buat betul. kue terus. Jadi memang karena ingin ya, karena prospek jangka panjang begitu menjanjikan, otomatis inilah hal-hal yang perlu kita berikan dan tentu betul-betul serius di bidang ini. Nah, kalau melihat situasi sekarang ini, COVID ya, sebenarnya yang menjadi tantangan terberat itu adalah ketika kita memulai usaha di tengah COVID nih, untuk para pemirsa barangkali bisa Mbak Ega sampaikan, kira-kira ini ada hal apa sih yang bisa diberikan gitu? Kalau masalah pandemi ini pasti bakal berakhir. Jadi buat usaha-usaha yang pernah ada dan usaha yang dijalani mungkin bisa bersabar aja dahulu. Pasti bisa kita lalui ini semua. Betul. Berarti untuk di Z-Box Pekanbaru sama sekali tidak mengalami yang namanya ya dampak signifikan ya terkait COVID ini sendiri. Atau memang justru terjadi nih biasanya satu hari sekian omsetnya sekian juta gitu ya, tiba-tiba gara-gara COVID ini jauh drastis menurun yang membuat semangat, aduh tidak usah lagi loh mulai usaha lagi gitu. Karena pandemi ini malahan makin naik. Makin naik ya. Iya. Karena memang tadi dari online ya. Iya, online. Betul. Jadi memanfaatkan media. Nah, untuk promosi sendiri kira-kira selain publish di Instagram, untuk di Z-Box Pekanbaru yang Mbak Ega rintis ini dipublish di mana saja? Gerai titipan, lalu endorse juga ke seleb-seleb. Jadi mereka dari Instagram tadi, pokoknya Instagram lebih mendukung segala hal berjualan. Berjualan. Berarti semuanya diberikan ke sana. Kemudian juga untuk kanal YouTube-nya sendiri sudah dibuat barangkali untuk di Z-Box Pekanbaru. Terkait misalnya nih, kalau ada yang penikmat kuliner kan ingin mengetahui lebih jauh, karena kan di Instagram itu terbatas ya menitnya. Kalau di YouTube kan bisa panjang. Atau sudah mulai atau seperti apa? Baru mau buat sih. Baru mau buat. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera bisa agar orang yang ingin menikmati dessert box Pekanbaru dari Mbak Ega bisa dirasakan. Kemudian juga kita ingin berbicara kan untuk sekarang ini otomatis Mbak Ega masih fokusnya di 2 tempat atau 1 tempat nih? 2 tempat. 2 tempat. Nah, dari 2 tempat ini sebenarnya orang lebih tertarik di tempat yang mana? Otomatis kan ada perbedaan dong, perbandingan dari tempat yang satu di awal kita membuka atau di cabangnya Mbak Ega. Justru lebih banyak orang yang datang. Kalau yang pertama itu kalau yang di Merak, Di memang Merak, ya. Merak Utama di Parit Indah Parit itu Indah. memang nggak dine in, nggak ada disediakan tempat untuk makan di sana. Oh gitu. Cuman beli take away terus pulang. Kalau yang di Ronggo bisa makan di tempat. Bisa makan di tempat. Nah, otomatis untuk tempat sendiri di saat pandemi ini, ya kan? Kalau tadi kan kita bicara yang namanya bagaimana membelinya menggunakan masker segala macam. Tatanan kehidupan baru kita terapkan protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya ada yang ingin datang ke gerai untuk makan bareng nih dengan pasangannya misalnya atau dengan keluarga, apakah disediakan tempat dan justru tidak hanya makanan saja, tapi ada minuman-minuman khusus? Kalau di toko itu maksimal di dalam ruangan itu 5 orang. Oh, 5 orang saja, Iya. betul-betul dibatasi. Nggak apa-apa juga kalau misalnya mereka mau dine in, terus kalau minuman juga belum tersedia. Gitu. Jadi memang 5 itu terbatas karena COVID atau memang sejak awal di desainnya seperti itu? Karena COVID. Karena COVID ya, berarti sebelumnya bisa lebih dari 5 itu. Ya, soalnya Ega buat toko itu setelah adanya COVID. Oh, setelah dari COVID? Iya. Berarti memang bagaimana sebenarnya awalnya? Karena banyak ya usaha-usaha sekarang ini di tengah COVID justru yang gulung tikar. Karena tidak sanggup untuk pertama modal usaha yang begitu besar, harga yang semakin melonjak. Nah, Mbak Ega berani untuk memulai usaha di tengah COVID. Itu apa sebenarnya sih yang ada dalam pikiran Mbak Ega bahwa saya yakin nih bakal bisa maju? Pertama itu pasti kita tuh kayak mikir karena COVID nih orang sepi beli. Yang kedua terus yang online tadi Bang, yang Ega bilang, itu tuh bagus juga online makanya. Memang karena mikir, apalagi ini ya, prospeknya sebenarnya untuk kaula muda sasaran marketingnya atau justru siapapun boleh, atau yang ditamakan intinya anak-anak muda deh, karena kan anak muda menggunakan sosial media gitu.
Yang paling pertama itu anak muda, Anak muda. sosial media. Terus ternyata ibu-ibu pun juga beli karena anaknya juga mau gitu. Betul sekali. Berarti memang tidak menutup usia bahwa dari rentang umur berapapun sudah bisa menikmati yang namanya di set box Pekanbaru dari Mbak Ega ini. Nah, otomatis ya, ini banyak sekali akhir-akhir ini orang berpikiran bahwa kalau kita hanya menggunakan media sosial media, kan tidak semua orang melek akan teknologi nih Mbak Ega. Ini untuk di Zbox Pekanbaru yang menjalankan untuk online-nya, sosial medianya, Mbak Ega sendiri atau punya tim khusus nih? Saya sendiri. Cuman dibantu oleh Gojek tadi dan Grab Food. Berarti di sana mainnya. Kemudian kalau misalnya kan Mbak Ega harus di Instagram misalnya, Mbak Ega harus masak, kemudian juga harus sosial media yang lainnya, dan bahkan ketemu untuk selebgram, untuk promosi. Sebenarnya jadi hal yang ribet nggak sih buat Mbak Ega sendiri, atau seperti apa? Kadang kalau selebgram ini mungkin ribetnya karena mereka suka ganti-ganti jadwal, itu aja sebenarnya. Kalau Betul. selain itu enggak sih. Maksudnya nggak ada ya. Otomatis memang dessert yang disediakan ini adalah untuk bagaimana menutup makanan ya. Kita sudah makanan berat gitu, kemudian kita mulai dengan hal yang manis ini di akhirnya gitu, karena supaya bisa menyegarkan kembali. Dan untuk Mbak Ega, ini kan masih muda sekali. Ya, apakah satu saat akan melepaskan usaha ini kepada orang yang dipercaya? Misalnya ditunjuk nih orang kepercayaannya, kamu aja yang ngelola untuk usaha di Ronggo misalnya, atau di Parit Indah, Mbak Ega fokus kuliah, atau justru Mbak Ega ingin langsung turun tangan saja? Kalau Ega diusahakan sambilan kuliah, sambilan kerja juga. Gitu. Kan karena nanti kan tatanan baru ini hingga akhir tahun betul-betul kuliahnya secara daring nih. Kalau misalnya sudah mulai di awal tahun 2021 nanti sudah aktif kuliah misalnya bertatap muka langsung di kelas, otomatis yang akan masak Mbak Ega harus siapkan dari sekarang, atau sudah punya rencana kira-kira ke depannya ini orang-orang yang akan saya tugaskan untuk mengembangkan usaha ini lebih lanjut. Sekarang udah punya 3 karyawan untuk membuat kue ini. Pasti setiap Ega membuat kue, Ega bikinkan krim dulu. Jadi mereka tinggal cemplung atau tinggal aduk-aduk aja. Berarti memang sudah ditentukan, jadi Iya. mereka tinggal langsung mengaduknya saja. Ya baik. Kemudian juga Mbak Ega ya, karena kita bicara sekarang ini, untuk karyawan kira-kira ada penambahan atau justru seperti apa? Karena kan ini COVID gitu. Orang justru mengurangi karyawan, Mbak Ega ada keinginan untuk menambah karyawan karena jujur banyak sekali orang yang butuh pekerjaan. Kira-kira Mbak Ega ada ke depannya prospek, nah kita akan buka yang namanya karyawan baru untuk kita pekerjakan. Untuk sekarang masih 3 tetap, belum mau nambah karena kayak belum percaya aja gitu sama karyawan baru dari segi kesehatan mungkin. Betul. Nah untuk masyarakat di rumah nih Mbak Ega, kalau ingin memulai usaha apa sih yang mereka harus punya, yang harus kita miliki? Karena kan banyak ketakutan-ketakutan, nanti kalau kita mulai usaha bakal gagal, rugi. Nah itu kira-kira apa sih tipsnya? Yang paling penting percaya diri, terus konsisten juga dalam usaha ini, tidak boleh maju atau mundur. Harus tetap dijalankan supaya bisnis ini makin berkembang. Oke, karena memang ketika kita mulai usaha, ketika ada memulai suatu ke depan, jangan sampai kita untuk melangkah mundur, karena itulah jalan untuk kegagalan pastinya. Dan juga masyarakat tentunya kan ingin menerapkan hal yang sama. Kalau ada yang ingin, kalau tadi kan reseller, kalau ingin menggunakan cita rasa yang sama, tapi mereka ingin belajar membuatnya di tempat Mbak Ega, apakah itu diperkenankan atau seperti apa? Untuk sekarang memang banyak yang minta baking class gitu, cuman Ega belum percaya aja, percaya diri, paling Ega nggak percaya diri orangnya. Terus? Apalagi ngajarin orang gitu, kayak bukan pantas gitu, bukan senior lah gitu. Tapi kan kapasitas Mbak Ega sendiri kan ini sudah mulai usaha cukup lama ya. Karena walaupun kita masih muda, tapi kita sudah memulai terlebih dahulu. Ketika ada yang ingin belajar, tentu ada keinginan untuk memberikan itu. Kan tapi memang belum waktunya yang tepat. Kira-kira seperti itu Mbak Ega ya. Dan untuk masyarakat tentunya harus memulai saja dulu, jangan pikirkan aneh-aneh gitu ya. Iya. Atau barangkali ini ada masyarakat, kalau saya mulai nih, kan sekarang nih orang mulai banyak usaha rumah makan semuanya, dessert box semuanya. Kira-kira ketika ada yang meniru dari Mbak Ega ini, apakah Mbak Ega
akan merasakan, oh ini saingan saya, ini atau seperti apa? Atau justru timbul motivasi? Kalau misalnya usaha ini pasti banyak saingannya, cuman karena ada saingan itu membuat kita challenge terus, kita bikin inovasi yang baru terus. Ya, berarti sejauh ini sudah ada beberapa menu otomatis Mbak Ega. Selain yang di box ini kan tadi ada 6 varian rasa ya, dan ini juga ada 4 ya. Kira-kira bakal ada tambahan lagi atau seperti apa? Tambahan itu pasti ada karena inovasi terus, cuman masih belum lagi sekarang. Ya. Baik Mbak Ega, kita tahan dulu. Ya, pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Bincang UMKM, dan kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ayo tonton Riau TV. Kini bisa ditonton di seluruh provinsi Riau dengan menggunakan antena parabola mini, Min Media atau TV kabel di masing-masing daerah. Juga bisa dengan menggunakan handphone Anda dimanapun berada di Indonesia. Download aplikasinya. Caranya, buka Play Store, klik aplikasi JPN Stream, lalu klik Riau TV, atau klik aplikasi Tugo Min Media, lalu buka nonton gratis, kemudian klik Riau TV. Juga dapat dilihat di media sosial. Segera promosikan bisnis dan usaha Anda dalam program-program unggulan yang kami miliki. Ayo tonton Riau TV. Riau TV sekarang sudah bisa ditonton di seluruh provinsi Riau. Juga sudah bisa ditonton di seluruh Indonesia. Maju bersama Riau TV. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di program Bincang UMKM kali ini. Nah, kita lanjutkan untuk Mbak Ega. Di depan kita ini sudah banyak sekali varian rasa. Tadi kita sudah jelasin satu, yaitu coklat, ya pemirsa di manapun berada. Ini adalah rasa coklat dengan 3 lapisan. Sekarang ini kita minta untuk Mbak Ega untuk jelasin satu-satu, dan juga kira-kira harganya satu-satu ini berapa satuannya? Oke. Ya. Ini yang per paket harganya 85.000. Kalau yang Kemudian? satuan ini Ya, ukuran seperti yang di depan ini. yang ini ya. Ini. Untuk rasa Belgium ini tersendiri harganya 30.000. 30.000. Dan untuk bahan-bahannya kira-kira apa aja dong, Mbak Ega? Bisa dijelasin satu-satu? Kalau bahan-bahannya yang pertama yaitu ada kue atau brownies, terus ada krim coklat, dan ada coklat lagi, dan ada beng-beng juga, dan marshmallow, sama crispy ball. Terus yang lain? Terus ada isinya keju. Kalau misalnya ukuran medium itu harganya 25.000. Yang bagi pecinta keju cocok banget ini. Ini kejunya dari keju apa nih kalau boleh tahu nih Mbak Ega? Keju craft. Keju craft ya? Iya. Ya. Terus yang ketiga ada tiramisu. Cocok banget bagi yang suka kopi. Pokoknya dessert Ega ini pasti pakai coklat semuanya. Pakai coklat semua kan, tapi toppingnya barangkali berbeda ya. Ya. Terus red velvet, kalau yang mediumnya ini 25.000. Nih, ada krim keju juga. Terus ada krim mie brulee, bawahnya brownies juga. Terus ada krim brulee yang dipanasin pakai torch. Terus ada coklat. Coklat. Tapi kemudian yang terakhir ini nih sangat menarik. Ini kan coklatnya padat banget ya Mbak Ega. Nah itu atasnya apa itu? Kalau yang ini isinya Oreo. Oreo. Sama dengan yang di... Untuk harganya sama? Harganya 20.000. Harganya 20.000. Nah kalau misalnya nih ketika orang ingin beli satuan, kan tidak ingin box seperti ini kan? Kalau satu box aja 85.000, ya kan? Kemudian kalau misalnya untuk rasanya, apakah boleh memilih
tidak sesuai rasa yang ada di sini. Kalau yang varian rasa kan sesuai. Kalau misalnya ingin keju aja tuh boleh diminta atau sesuai dengan yang ada di box saja? Dia cuma ada 2 paket. Oh, Yang ada 2 pertama yang isinya regal atau yang varian Oreo. Varian Oreo gitu. Tapi kalau misalnya ingin beli satuan bisa ya? Satuan bisa, tapi yang harga medium tadi. Harga medium tadi. Tapi sebenarnya lebih untung membeli secara paket. Iya, secara paket karena nyobain semua rasa. Oh, nyobain semua rasa dan tahu, dan tentunya setelah mencoba akan ingin kembali untuk membeli yang namanya dessert box Pekanbaru. Nah, untuk yang besar tadi kan belum dijelasin nih Mbak Ega. Ini kan masih yang dalam box. Ini ada Milo, kemudian juga ada Nutella ya. Mungkin pemirsa bisa lihat di rumah Nutella ini. Nah, ini dari mana terbuat bahannya Mbak Ega? Yang pertama itu ada brownies, kue cake, terus ada krim Nutella dan ada coklat lagi. Oh gitu, coklat. Tapi semuanya edisi coklat ya. Iya, edisi coklat. Yang paling best seller yaitu Choco Oreo. Choco Oreo. Nah, buat pemirsa di rumah, ini adalah salah satu hal yang betul-betul dinikmati di Pekanbaru, produk yang namanya coklat, yaitu dessert box Pekanbaru. Kalau ingin membeli, sila datang saja di Parit Indah ya. Iya, Parit Indah ataupun di Ronggo. Ya. Ini juga salah satu yang best seller juga, tapi isian buah. Isian buah? Pisang. Pisang. Dan ada karamelnya, terus pakai biskuit regal sama krim atasnya. Iya, berarti kalau misalnya nih pemirsa ataupun masyarakat yang ingin membeli, kalau yang tentu kan banyak orang yang tidak mau makan buah ya. Otomatis apakah kedepannya nih Mbak Ega akan mulai, ya ini kan tadi pisang, tiba-tiba akan masukkan apel, bisa mungkin masukkan buah-buahan yang lain agar betul-betul memberikan dampak positif bagi orang yang tidak ingin makan buah. Mungkin karena campuran itu kue tersebut ada pokat, ada durian juga, makanya masyarakat bisa makan dari dessert sekalian buah-buahan. Ya, Mbak Ega bisa mungkin diberikan untuk informasi terakhir, kira-kira apa yang harus dimiliki oleh orang yang ingin memulai suatu usaha? Yang pertama yaitu kepercayaan diri. Jadi masyarakat, pemirsa ataupun yang ada di rumah harus percaya diri memulai usaha ini. Terus yang kedua harus konsisten juga biar usahanya tetap berjalan dengan lancar. Ya Mbak Ega, terima kasih banyak untuk kesempatan malam hari ini. Sangat banyak sekali informasi yang dibagikan. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat yang mendengarkan kita pada malam hari ini. Ya pemirsa dimanapun berada, demikianlah bincang UMKM kami bersama Mbak Ega selaku owner dari Dessert Box Pekanbaru. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya dan memberikan jiwa semangat dan motivasi ingin memulai usaha. Mulai dulu, jangan pikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Ketika kita memulainya, maka disitulah ada jalan keberhasilan. Kita jumpa di pekan yang sama dan tentunya di jam yang sama di Sabtu malam minggu depan. Bersama saya Amirhan dan kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.